Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, silakan kalian semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita masih akan membahas tentang Netflix dan kegiatannya nanti kalian semua akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Sudah Ibu berikan di WhatsApp group Oke Bu. sesuai dengan urutan absen. Silakan nanti kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian di akhir. Adapun tujuan yang akan kita capai setelah mempelajari materi kali ini, yaitu Ibu berharap kalian bisa menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks, juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selain itu, Ibu juga berharap kalian dapat menjelaskan determinan dan inverse serta menggunakan prosedur yang berhubungan dengan determinan dan inverse untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Oke? Oke Bu. Oke, sekarang Ibu akan share screen-nya. Oke, ini sudah Ibu share screen apa sudah keluar? Sudah Bu, sudah kelihatan. Oh iya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang operasi matriks dan sifat-sifatnya. Tapi sebelum masuk pada inti pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat pengertian dari matriks? Hmm, tidak Bu. Sudah lupa ya? Iya. Nah, Ibu akan ulas sedikit tentang pengertian dari matriks. Matriks itu susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, di sini sudah Ibu sediakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal ada data jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam dua kelas dalam bentuk tabel. Nah, pada kelas pertama, jumlah laki-laki ada 18 orang dan perempuan ada 22 orang. Kemudian di kelas kedua, jumlah laki-laki ada 20 orang dan perempuan juga 20 orang. Sehingga kita bisa mengubah dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, kelihatan kursor Ibu? Kelihatan Bu. Ya. Kelihatan. Nah, jadi kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi laki-laki pada kelas pertama 18 orang, perempuan pada kelas pertama 22 orang, kelas kedua laki-laki 20 orang dan perempuan 20 orang. Di sini paham? Paham Bu. Paham. Oke. Ibu juga akan mengingatkan bahwa matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital. Artinya huruf itu besar-besar ya. Bisa menggunakan A, B, C, dan sebagainya. Banyak sekali. Kalian semua bisa menggunakan P, Q, R, S, dan lain-lain. Sini juga ada contohnya, misalkan data jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam dua kelas ini dimisalkan menjadi matriks A. A sama dengan 18, 22, 20, 20. Seperti itu. Sudah paham? Paham Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nggak ada sih. Nggak ada Oh, Bu. ya. Lanjut ya. Nah, pada kegiatan intinya, kita akan belajar tentang operasi matriks dan sifat-sifatnya. Apa aja sih operasi matriks? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada Nggak tahu Bu. nggak? Hmm? Nggak. Nggak. Nah, pada operasi matriks ini kita akan belajar yang pertama penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan Oh. matriks, tiga perkalian matriks, keempat determinan matriks, dan yang terakhir ada inverse pada matriks. Nah, sekarang yang pertama Ibu akan bahas tentang operasi penjumlahan matriks. Pada prinsipnya, operasi penjumlahan matriks ini yaitu menjumlahkan elemen-elemen pada matriks
A dan matriks B yang seletak. Ini sudah Ibu sediakan pengertian penjumlahan matriks. Jika A ditambah B sama dengan C, maka elemen-elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen A dan B yang seletak. Sehingga matriks A dan B dapat dijumlahkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama. Nah, di sini misalkan ada matriks A, yaitu A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini matriks A dan B dapat dijumlahkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama ya. Nah, bisa kita lihat di sini pada matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Betul? Betul, Bu. Nah, maka A tambah B sama dengan kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, bisa kita lihat pada matriks A, elemen A seletak dengan elemen E pada matriks B. Sehingga kita jumlahkan A tambah E. Kemudian elemen B pada matriks A kita jumlahkan dengan elemen F pada matriks B. Sehingga B tambah F. Kemudian ada C tambah G dan ada D tambah H. Nah, misalkan di sini ada matriks A, A, B, C, D, E, F, dan matriks B, G, H, I, J. Nah, sudah kita lihat nih, sudah bisa kita perhatikan bahwa jumlah ordo pada matriks A dan B ini berbeda. Ya kan? Yang matriks Iya, Bu. A itu ordo 3 kali 2 dan matriks B itu 2 kali 2. Sehingga matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Karena seperti pada di pengertian tadi, matriks A dan B dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Nah, Ibu ada contoh soal. Di sini ada matriks A sama dengan 1, 3, 5, 6 dan matriks B 2, 3, 4, 5. Maka A tambah B sama dengan kita jumlahkan elemen yang seletak. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 5 tambah 4, 6 tambah 5. Nah, sehingga bisa kita dapatkan elemen-elemen C dari hasil penjumlahan A tambah B adalah 3, 6, 9, 11. Seperti itu. Nah, penjumlahan matriks juga memiliki sifat-sifat, ada 4 sifat. Yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga ada A tambah O sama dengan O tambah A. Dan yang terakhir ada dalam kurung A tambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. Nah, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh sifatnya, salah satu saja, karena kita keterbatasan dalam waktu. Nah, nanti silakan sisanya kalian coba kerjakan sendiri. Baik, Bu. Oke, nah di sini ada contoh sifat yang pertama yaitu A tambah B sama dengan B tambah A, hukum komutatif. Misalkan di sini ada matriks A 1, 2, 4, 5 dan matriks B 3, 6, 2, 2. Nah, karena tadi sifatnya itu komutatif, maka hasil penjumlahan dari A tambah B akan sama hasilnya dengan B tambah A. Nah, sudah Ibu berikan di sini ada contoh soal tentang operasi pengurangan matriks. Dapat kita lihat jumlah matriks A dan B ini memiliki jumlah ordo yang sama, yaitu 2 kali 3. Sehingga kedua matriks ini dapat dioperasikan pengurangan. Kita lihat A kurangi B, itu 7 kurangi 4, 11 kurangi 9, 9 kurangi 4, 0 kurangi 10, 5 kurangi 3, dan 8 kurangi 2, hasilnya yaitu 3, 2, 5, min 10, 2, 6. Atau prinsip pengurangan matriks ini dapat dipandang sebagai penjumlahan matriks. Nah, bisa kita lihat di sini ada A ditambah negatif B. Berarti artinya itu
matriks B dikalikan dengan negatif. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah negatif 4, 11 ditambah negatif 9, 9 ditambah negatif 4, 0 ditambah negatif 10, 5 ditambah negatif 6, dan 8 ditambah negatif 2. Hasilnya akan sama dengan hasil pengurangan pada matriks A dikurangi matriks B. Nah, pada operasi pengurangan matriks ini memiliki kaidah ilmu hitung yang berlaku. Ada dua, yang pertama A kurangi A sama dengan O, yang kedua A kurangi O sama dengan A, di mana O ini adalah O ini memiliki elemen-elemen yang bernilai 0 gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh. Yang pertama ada matriks A dikurangi matriks A sama dengan O. Misalkan matriks A ini memiliki elemen 1, 2, 4, 5, maka matriks A dikurangi matriks A hasilnya akan menjadi 0. 1 kurangi 1, 2 kurangi 2, 4 kurangi 4, 5 kurangi 4, hasilnya 0, 0, 0. Kemudian kaidah ilmu yang kedua, kaidah hitung yang kedua, yaitu matriks A dikurangin O sama dengan A. Maka A kurangi 0, hasilnya akan kembali ke matriks A yang semula, yaitu 1, 2, 4, 5 dikurangi 0, 0, 0, 0, hasilnya akan sama seperti matriks A, yaitu 1, 2, 4, 5. Kemudian di sini ada operasi perkalian matriks. Ada dua macam. Yang pertama ada perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama perkalian matriks dengan skalar. Di sini ada pengertiannya, matriks A dikalikan dengan C, suatu bilangan atau skalar, maka C kali A. Maksudnya C ini adalah skalar dan A itu sebagai matriks. Diperoleh dari hasil kali setiap elemen A dengan C. Maka dengan demikian, matriks negatif A dapat dipandang sebagai hasil kali matriks A dengan skalar negatif 1. Jadi negatif A itu sama dengan skalar negatif 1 dikali dengan matriks A. Di sini ada contoh, misalkan kita memiliki matriks C yang elemen-elemennya adalah 8, 2, 4, 3, maka skalar 4 dikali dengan matriks C, yaitu hasilnya 3, 2, 8, 16, 12. Jadi cara perkaliannya itu 4 kali 8, 32, 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16, dan 4 kali 3 hasilnya 12. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, perkalian matriks dengan skala ini memiliki 6 sifat-sifat. Sekalian baca di sini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut pada perkalian matriks dengan matriks. Ini dua matriks AB dapat dikalikan bila dan hanya bila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, misal di sini ada matriks A, A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H, I, J. Maka A kali B sama dengan A kali E ditambah B kali H, kemudian A kali F ditambah B kali I, A kali G ditambah B kali C. Kemudian yang bawah, yang ini, kita kalikan C kali E ditambah D kali H, C kali F ditambah D kali I, C kali G ditambah D kali C. Nah, di sini sudah ada contoh, matriks A memiliki elemen-elemen 1, 2, 4, 3, dan matriks B memiliki elemen 1, 2, 5, 4, 3, 6. Maka matriks A kali B sama dengan 1 kali 1 ditambah 2 kali 4, ini. Kemudian 1 kali 2 ditambah 2 kali 3, 1 kali 5 ditambah 2 kali 6. Kemudian yang bawah, 4 kali 1 ditambah 3 kali 4, 4 kali 2 ditambah 3 kali 3,
Dan terakhir ada 4 kali 5 ditambah 3 kali 6. Hasilnya yaitu 9, 8, 17, 16, 17, 38. Jadi dikalikan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Ada sifat-sifat perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini juga silakan kalian baca terlebih dahulu. Jika ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan. Baik, Bu. Ya, sekarang lanjut ke determinan matriks. Nah, determinan matriks ini memiliki pengertian ialah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Nah, determinan matriks A ditulis dengan sebuah tanda seperti ini. Ini dibaca dengan determinan A. Ini juga determinan A dan disimbolkan seperti ini juga disebut dengan determinan A. Nah, determinan matriks ordo 2 kali 2, jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A sama dengan dikalikan lawannya. Maka dikalikan A kali D, C kali B. Kali Jadi, silang ya, Bu? ya, dikali silang. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mencari determinan A, kita mengkalikan AD kemudian dikurangi dengan hasil kali BC. Seperti itu. Paham? Paham, Bu? Nah, di sini sudah ada contoh, ada matriks P memiliki elemen 2, 3, 7, 5, maka determinan P sama dengan kita kalikan. Yang ini 2 kali 5 dikurangi 3 kali 7. Hasilnya negatif 11. Seperti itu. Nah, misalkan di sini kita memiliki matriks A, A, B, C, D, sehingga untuk mencari A inverse sama dengan menggunakan rumus 1 per determinan A dikali dengan matriks A. Nah, yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu nilai determinan pada matriks tersebut. Kemudian, matriks A ini, elemen B dengan C kita ubah menjadi negatif, dan elemen A dengan D kita tukarkan posisinya. Agar lebih jelas, kita langsung pada contoh soal. Di sini ada matriks B memiliki elemen-elemen 2, 2, 1, 3. Berapakah inverse dari matriks B? Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan determinan dari matriks B. Tadi untuk mencari nilai determinan itu seperti apa? Dikali silang, Bu? Ya, betul. AD dikurangi BC. Kita dapatkan hasilnya yaitu 2 kali 3 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 6 kurangi 2 yaitu hasilnya 4. Maka determinan dari matriks B itu adalah 4. Nah, sekarang kita dapat mencari nilai B inverse-nya menggunakan rumus yang ini, sehingga 1 per determinan B dikalikan dengan matriks B ya, sesuai dengan kaidah rumusnya ya. Sama dengan Iya, Bu. 1 per 4 dikali 3 min 2 min 1, 2. Hasilnya dikalikan jadi 3 per 4, min 2 per 4, min 1 per 4, 2 per 4. Nah, dari hasil ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 4, min 1 per 2, min 1 per 4, dan 1 per 2. Maka dapat kita lihat B inverse dari matriks B yaitu 3 per 4, min 1 per 2, min 1 per 4, dan 1 per 2. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Karena kita sudah ada di materi terakhir ini sebelum ke latihan soal. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Oke, Sudah cukup gitu. siap-siap. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum dipahami atau bingung, boleh tanyakan langsung ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke. Sekarang, nah di sini Ibu sudah menyediakan 2 soal uraian. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group sesuai dengan urutan absen. Silahkan kalian berdiskusi, lalu nanti presentasikan hasil diskusi kalian di sini. Mengerti? Mengerti, Bu? Ya, silakan Dua diskusikan. soal.
Iya, 2 soal. Salah satu soal, tiap kelompok mengerjakan satu soal saja boleh. Oh, jadi salah satu aja ya, Bu? Ya. Ada yang sudah berdiskusinya? Sudah, Bu? Sudah? Ya, Silakan presentasikan saya siapa mau dulu. coba. Oh, boleh, Ilham. Silakan presentasikan, nanti kita periksa bersama-sama di sini. Mengerjakan nomor berapa, Ilham? Nomor 1, Bu. Oh iya. Sudah terlihat, Bu? Oh iya, sudah. Silakan dijelaskan terlebih dahulu, Ilham. Baik, Bu. Ini nomor 1 ya, Bu. Diketahui matriks A 1, 2, 4, 6 dan matriks B 4, 1, minus 4, 5. Tentukan A, yaitu A ditambah B 2, 2A, 2 dikali A dikurangin B sama A dikali B. Untuk penyelesaiannya A ditambah B sama dengan, ini untuk matriksnya, matriks A ditambah matriks B. Lalu ini tinggal ditambahkan sesuai apanya sih, Bu? Sesuai letaknya, Letaknya. Nah, permen letak. sesuai letaknya. 1 ditambah 4, 2 ditambah 1, 4 ditambah minus 4, 6 ditambah 5. Untuk hasilnya sama dengan 5. 4 ditambah minus 4 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Oke, itu untuk nomor yang A-nya. Lalu ini yang B, 2 dikali A. Yang itu skalar ya, Bu? Iya, skalarnya 2. Skalarnya 2 dikalikan dengan matriks A dikurang matriks B. Sama dengan, ini untuk skalarnya 2 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 4, 2 dikalikan dengan 6. Lalu dikurang dengan matriks B. Hasilnya 2 dikurangin 4. 2 kali 2, 4 dikurangi dengan 1. 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Dikurangin dengan minus 4. Lalu di sini ada 2 dikalikan 6, 12 dikurangi dengan 5. Hasilnya minus 2, 3, 12, dan 7. Iya, betul. Yang C-nya matriks A dikali dengan matriks B. Sama dengan ini untuk matriks A, ini untuk matriks B-nya. Lalu dikalikan baris kali kolom. 1 dikalikan dengan 4 ditambah 2 dikalikan minus 8, minus 4, hasilnya 4 tambah minus 8. Iya, betul. 1 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 5, hasilnya 1 ditambah 10. 4 dikalikan dengan 4, 16 ditambah 6 dikalikan minus 4, jadi minus 24. 4 ditambah dikalikan dengan 1, 6 dikalikan dengan 5, hasilnya 4 ditambah 30. Hasilnya sama dengan minus 4, minus 8, 11, dan 34. Itu Iya. untuk hasilnya, Bu. Oh iya, ya. Sudah bagus ya ini untuk kelompok Ilham. Ya, Bu. Yang lainnya mana? Ada yang mau mengerjakan nomor 2? Kalau tidak ada, sudah nanti coba kerjakan sendiri ya. Kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin review dulu sedikit. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mathematics, operasi pada matriks dan juga sifat-sifatnya. Tadi ada berapa operasi pada matriks? Ada 5, Bu. Ya, ada 5. Apa saja, Ilham? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, sama inverse. Ya, betul. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi hari ini? Atau sudah paham semuanya? Tidak ada, Bu, sudah paham. Ya, baik. Kalau begitu, nanti silakan kalian membuat rangkuman poin-poin penting dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan Ibu sudah kirimkan di WhatsApp group.
ada latihan soal, uraian, 5 soal. Silakan kalian kerjakan masing-masing, sendiri-sendiri. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian dipoto, lalu kirimkan ke WhatsApp Ibu dalam bentuk format PDF ya. Jangan lupa kasih nama, nomor absen, sama juga dengan kelas. Baik, Bu. Oke, nah sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu tutup ya. Oke, Bu.